Sekarang kumpulan wisdom kedua sehubungan dengan law of attraction yang berhubungan dengan perubahan. Ini saya ambil beberapa quotes dari tokoh-tokoh yang mungkin teman-teman akrab kenal. Ini untuk menegaskan yang saya jelaskan tadi di depan sehubungan dengan the law of attraction. Misalnya yang pertama saya ambil dari Rowling. Ini J.K. Rowling, teman-teman mesti hafal ya, ini yang nulis Harry Potter. Beliau ini punya satu quotes yang menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Kata Rowling, kita tidak memerlukan magic, kita tidak memerlukan sihir untuk mengubah dunia kita. Kita sudah punya semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita. Jadi kita ingin dunia ini wajahnya seperti apa? Kuncinya ada di kita. Kita ingin seperti apa saja, kita punya kekuatan, kita punya potensi untuk itu. Kita ingin membangun dunia menjadi sangat indah atau hancur lebur, sama-sama kita punya daya untuk melakukannya. Tidak harus nunggu belajar ilmu sihir kayak Harry Potter itu, tidak harus. Engkau bisa sudah. Engkau memimpikan apapun, engkau bisa, engkau mampu. Nah, yang kedua, untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai sebelumnya, engkau harus mulai melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Ini dari Stephen Covey yang menulis buku populer sekali, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi menurut Stephen Covey, ya kalau engkau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang belum pernah dicapai sebelumnya, ya pertama-tama engkau harus melakukan apa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Kalau engkau hanya melakukan yang rutin-rutin saja seperti yang selama ini engkau jalankan, ya hasilnya juga seperti yang selama ini engkau rasakan. Ya wis mudahnya, kalau selama ini engkau belajarmu hanya 1 jam dan IP-mu 3 pas, mungkin kalau kamu tambahi belajar 2 jam, IP-mu di atas 3. Itu gampang-gampangan ini ngono. Jadi kalau ingin hasil yang lebih baik, usahanya juga harus berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada quote juga dari Rhonda Byrne. Menurut Rhonda Byrne, setiap kesempatan untuk mengubah hidupmu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Karena di setiap kesempatan engkau dapat mengubah caramu merasakan. Rhonda Byrne ini yang tadi saya sebut ya, beliau yang menulis buku The Secret yang populer sekali, termasuk acara televisi. Jadi setiap detik itu kita bisa berubah. Jangan menunggu besok. Kita ini kan ingin hidup ini, kalau bahasanya hadis itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berubah terus-menerus. Jadi kita harus semakin baik, semakin baik. Bahkan katanya Rhonda Byrne, tidak hanya harian, setiap detik engkau bisa mengubah hidup kita. Misalnya, kalian mengalami peristiwa apa hari ini? Mengalami peristiwa diputus oleh pacarmu. Itu kan peristiwa yang mungkin kau tanggapi sebagai menyedihkan. Tapi detik ini juga bisa engkau ubah tanggapanmu itu bahwa ini peristiwa yang menyenangkan. Tergantung dirimu. Engkau melihatnya sebagai peristiwa menyedihkan, ya Pak, kita sudah sama-sama suka beberapa lama berdua,
banyak kenangan yang sudah kita bikin sekarang putus. Kamu melihat itunya terus engkau sedih. Padahal engkau kalau mau juga bisa, detik ini juga kamu ubah perspektifnya. Alhamdulillah Pak, saya putus. Sudah lama sebenarnya, agak-agak bosan gimana gitu Pak. Loh, ya, tergantung perspektifnya kan. Jadi engkau bisa mengubah hidupmu setiap detik engkau inginkan. Buktinya apa? Kita bisa mengubah cara kita merasakan hidup ini juga di setiap detiknya. Banyak uang itu susah atau senang, tergantung tanggapanmu dan bisa kamu ubah sewaktu-waktu. Punya wajah cakep itu susah apa senang, terkenal itu susah apa senang. Itu kan bisa, tanggapanmu bisa berubah-ubah setiap waktu. Berarti apa? Sebenarnya untuk mengubah hidup kita itu tidak usah menunggu apa-apa. Setiap detiknya kita bisa berubah tergantung bagaimana kita mengelola, menyerap, merasakan hidup kita. Baik, ini Rhonda Byrne tentang perubahan. Saya lanjutkan. Kalau ini dari Deepak Chopra, ini nama yang mungkin teman-teman pernah dengar, tokoh dari gerakan New Age, salah satu tokoh populer, penulis, juga bergerak di bidang pengobatan alternatif. Nah, Deepak Chopra, beberapa bukunya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau punya quotes begini, kalau engkau ingin hidup bahagia, buatlah orang lain bahagia. Kalau engkau ingin menemukan orang yang tepat dalam hidupmu, jadilah orang yang tepat untuk orang lain. Kalau engkau ingin melihat perubahan di dunia, jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Nah, ini menurut Deepak Chopra, ya kalau kita ingin dunia ini damai, kalau kita ingin dunia ini tertib, kalau kita ingin dunia ini dengan segala ideal yang ada di kepala kita, pertama-tama yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau ingin dunia ini damai, yo kita jadi orang yang damai dulu. Kalau ingin dunia ini membahagiakan dan gembira, yo kita jadi orang yang bahagia dan gembira. Jadilah perubahan yang engkau inginkan itu. Tidak harus capek menceramai orang lain, tidak harus capek nuding-nuding orang lain kiri kanan. Ayo kita ubah diri kita sesuai ideal kehidupan dunia yang ada di kepala kita. Pak, Islam itu kan harusnya rahmatan lil alamin. Iya, oke. Pertama-tama jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Jadi ini caranya begitu. Perubahan diawali dari diri kita sendiri. Nah, ditegaskan nanti selanjutnya di quotes itu ada Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther King, ambillah langkah pertama dengan yakin. Tidak harus engkau melihat semua anak tangga, hanya lakukan saja langkah pertama. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani, sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Maka menurut Martin Luther King, ini beliau kan aktivis, juru bicara gerakan sipil di Amerika Serikat, sekitar tahun 54 sampai 58. Kapan-kapan kita bahas beliau, termasuk juga tadi Deepak Chopra. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja, tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi.
dicari semua kemungkinan konsekuensinya malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama. Jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan.